Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota tim yang di mana anggotanya hanya ada kami berdua, dua orang, yaitu dengan saya sendiri, Nicholas Putra Ompusunggu, dengan NIM 191052, dan ada teman kami, yaitu Bang Endrian Lumban Raja dengan NIM 22101028. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang judul Strategi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT Timah Tbk sebagai badan usaha milik negara BUMN dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan laut. Di latar belakang, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral seperti timah. PT Timah Tbk sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor pertambangan memiliki peran penting dalam eksploitasi dan pengelolaan sumber daya. Namun aktivitas pertambangan timah, khususnya yang dilakukan di laut, tidak terlepas dari berbagai tantangan lingkungan, terutama pencemaran laut yang berdampak negatif pada ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan timah mencakup berbagai bentuk, seperti sedimentasi, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran air laut oleh bahan kimia berbahaya. Dampak-dampak ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem laut, berkurangnya populasi ikan, dan hilangnya mata pencarian nelayan. Indonesia sebagai perusahaan milik negara, PT Timah Tbk memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dampak negatif ini melalui menerapkan strategi pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Strategi pengelolaan lingkungan dan sosial yang diterapkan oleh PT Timah Tbk mencakup berbagai inisiatif, mulai dari rehabilitasi area tambang, penerapan teknologi ramah lingkungan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat. Rehabilitasi area tambang yang rusak dengan menanam kembali mangrove dan terumbu karang adalah salah satu langkah yang diambil untuk memulihkan kondisi ekosistem laut. Selain itu, penggunaan teknologi pengelolaan limbah yang lebih aman menjadi fokus utama dalam mengurangi pencemaran di sisi sosial. PT Timah Tbk juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Program-program CSR ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha berbasis maritim seperti budidaya ikan dan kerang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas pertambangan dan menciptakan sumber pendapatan alternatif. Dampak pencemaran laut oleh aktivitas pertambangan PT Timah Tbk terhadap ekosistem dan masyarakat pesisir. Yang pertama, aktivitas pertambangan timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk di laut menghasilkan berbagai bentuk pencemaran yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Salah satu bentuk pencemaran yang signifikan adalah sedimentasi, yaitu penumpukan partikel-partikel halus di dasar laut akibat proses penambangan. Sedimentasi ini mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air yang pada gilirannya menghambat fotosintesis tanaman laut seperti alga dan lamun. Akibatnya dasar laut menjadi tidak produktif dan kehilangan kemampuan alaminya untuk mendukung kehidupan berbagai spesies laut. Yang kedua, adapun dampak berikutnya adalah kerusakan terumbu karang terjadi karena aktivitas mekanis penambangan serta pengendapan sedimen yang menutupi karang, mengakibatkan matinya organisme karang. Kehancuran terumbu karang tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati laut, tetapi juga mengurangi populasi ikan yang bergantung pada karang untuk perlindungan sumber makanan. Yang ketiga, pencemaran bahan kimia merupakan bentuk pencemaran lain yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan timah di laut. Bahan-bahan kimia seperti merkuri dan sianida yang digunakan dalam proses pemisahan timah dapat bocor ke lingkungan laut dan mencemari air. Pencemaran ini berbahaya karena bahan kimia tersebut bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan laut, mengancam kesehatan ikan dan organisme laut lainnya. Pada akhirnya, manusia yang mengonsumsi ikan dan hasil laut dari kawasan yang tercemar juga beresiko mengalami keracunan dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, 4, pencemaran laut oleh aktivitas pertambangan juga membuat kerusakan lingkungan laut yang dimana berdampak pada sektor pariwisata yang mengandalkan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut sebagai daya tarik masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencarian utama mereka menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan serahkan berikutnya kepada Bang Entian. Pada Bang Entian, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengelolaan lingkungan PT Timah Tbk dalam mengurangi dampak pencemaran laut. Di sini PT Timah telah mengadopsi beberapa strategis untuk mengurangi dampak pencemaran laut yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan mereka. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses penambangan dan pengelolaan timah. Lalu yang kedua, selain teknologi, PT Timah juga menjalankan program rehabilitasi lingkungan sebagai upaya untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak. Program ini mencakup menambahkan kembali mangrove dan terumbu karang. Baik, slide berikutnya. Hasil strategi pengelolaan lingkungan PT Timah Tbk mengurangi dampak pencemaran laut. Di sini strateginya itu dilakukan beberapa strategi yang efektivitas strategi tersebut menunjukkan hasil yang positif. Di sini penggunaan teknologi ramah lingkungan telah berhasil mengurangi tingkat pencemaran laut secara signifikan meskipun tantangan dalam hal biaya dan implementasi masih ada. Baik, slide berikutnya. Di sini perubahan positif dalam operasional PT Timah dengan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen PT Timah Tbk dalam mengelola dampak lingkungan dan aktivitas pertambangan meskipun upaya berkelanjutan dan peningkatannya terus diperlukan. Slide berikutnya. Efektivitas program Corporate Social Responsibility PT Timah Tbk dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Di sini meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir dan memberikan kesempatan yang lebih baik ke generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hasilnya terdapat peningkatan dalam angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan daerah yang mendapat bantuan CSR dari PT Timah. Selain pendidikan, program CSR PT Timah Tbk juga mencakup sektor kesehatan dan ekonomi. Baik. Di sini ada program yang membantu masyarakat untuk diversifikasi sumber daya pendapat mereka yang mengurangi ketergantungan pada aktivitas tambang, yaitu evaluasi terhadap efektivitas program CSR PT Timah yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dalam membantu meningkatkan akses pendidikan, kualitas hidup masyarakat, sementara program pemberdayaan ekonomi telah membuka peluang baru bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha mandiri. Jadi kesimpulan dari PT Timah mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk mengurangi dampak pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui inisiatif CSR. Di sini keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari strategi dan program ini memerlukan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian yang tepat. Saran untuk meningkatkan berkelanjutan efektivitas dan strategi dalam program telah dijalankan PT Timah, perlu melakukan evaluasi berkala dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal dan pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Di sini saya diverifikasi program CSR yang lebih inovatif, menyeluruh, dan membantu menciptakan dampak yang lebih luas berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu sekian dari presentasi dari dari anggota kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.